Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Oktavia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai akuntansi zakat dan infak 109. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengakuan dan pengukuran mengenai zakat. Pertama, penerima zakat. Jadi zakat ini diterima, diakui pada saat si muzaki tersebut memberikan dana zakatnya kepada si badan amil. Selanjutnya, zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambahan dana zakat. Jadi ketika si badan amil menerima zakat dari si muzaki, pemberi zakat, maka uangnya tersebut masuk dalam bentuk kas si badan amil tersebut, diakui sebagai penerimaan untuk penambahan nilai zakat. Selanjutnya, jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Ini maksudnya ketika si muzaki langsung memberikan kepada pihak yang membutuhkan tanpa perantaraan badan amil, maka badan amil tidak berhak mendapatkan ujur atau upah. Tapi jika dia melalui perantaraan amil, maka si badan amil tersebut berhak mendapatkan ujur atau upahnya. Selanjutnya, penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurangan dana zakat jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Jadi penurunan nilai aset zakat ini diakui sebagai pengurangan zakat jika dia tidak berasal dari kelalaian amil itu sendiri. Selanjutnya, efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Jadi penyaluran zakat itu, pengelolaan zakatnya akan lebih baik ketika amil tersebut mengelola zakatnya itu baik dan profesional dan juga dalam penyaluran serta penerimaan zakat tersebut. Selanjutnya, penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ini ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah. Jadi transaksi pemberian zakat ini dari muzaki kepada si badan amil maupun amil kepada pihak yang membutuhkan itu harus menggunakan prinsip syariah, kewajaran serta etika yang tertuang dalam nilai-nilai Islam agar tidak terjadinya kesalahan dan kelalaian. Selanjutnya, dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap, misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulans serta fasilitas-fasilitas lainnya, itu diakui sebagai penerima zakat juga, tapi dalam bentuk aset non kas, bukan berupa uang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai infak atau sedekah, yaitu penerimaan infak atau sedekah. Jadi infak dan sedekah ini diakui penerimaannya jika si muzaki atau si pemberi infak sedekah ini memberikan sedekahnya kepada si badan amil. Jadi ketika pada saat itulah badan amil mengakui sebagai bentuk penerimaan kas maupun non kas. Selanjutnya, aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar atau infak atau sedekah. Serta penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurangan dana infak atau sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Jadi asetnya ini, jadi penyaluran dana infak dan sedekah ini kan ada yang non kas, ada yang tidak kas. Yang tidak kas itu kan seperti mobil ambulan yang digunakan yang bisa digunakan oleh khalayak banyak. Nah, di sini si pemberi itu wajib menjelaskan nilai penyusutan pada tiap-tiap barang yang diinfakkan atau disedekahkan agar bisa dikelola dengan baik oleh si badan amil tersebut. Serta juga badan amil tersebut dapat mengetahui mengenai aset tidak lancar yang diberikan oleh si pemberi sedekah atau infak. Yang terakhir, amil dapat pula menerima aset non kas yang dimasuk oleh pemberi untuk segera disalurkan. Di sini dijelaskan bahwasanya si badan amil tersebut harus menyalurkan atau memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemberi infak atau sedekah itu untuk keperluan masyarakat banyak.
Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.